Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa malam ini. Kita mau tetap bersemangat mencari Tuhan. Kita mau tetap ada dalam hadirat Tuhan apapun keadaannya. Hari-hari ini saudara, kita mendengar banyak kabar-kabar ya, berita gempa ya, buat Bengkulu yang tadi pagi juga dilanda gempa. Kita berdoa supaya semuanya dalam keadaan aman, terkendali. Ya, terus kemarin juga di Brasil itu ada hujan es saudara ya, juga Papua yang tadi malam masuk ya. Kita berdoa supaya semua damai sejahtera, keamanan yang dari Tuhan ya. Tanda-tanda zaman selalu akan terjadi dan akan digenapi. Tapi kita mau percaya bahwa kita yang hidup di dalam Tuhan, yang takut akan Tuhan, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Bahkan apapun pergumulan kita hari-hari ini, untuk masalah kehidupan kita, untuk masalah keadaan hidup kita, apa yang kita makan, ya apa yang kita pakai, kita tidak usah khawatir, sebab itu semua Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh berharap dan percaya pada Dia. Mari kita satukan hati dulu, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat malam ini. Engkau yang sudah menyertai kami sehingga kami boleh ada Tuhan sampai malam ini. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang senantiasa menaungi kami dengan anugerah dan belas kasihan-Mu. Kami tahu perlindungan Tuhan sempurna, bahkan kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena Tuhan yang memelihara hidup kami. Biar hadirat-Mu boleh kami rasakan malam hari ini Bapa. Hati kami Engkau jagai dalam kekudusan, tidak ada amarah, kekecewaan, kepahitan, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Saudara, kita pengen nyanyikan satu lagu lama ya saudara. Saya sengaja di Mesbah Doa menyanyikan lagu-lagu lama karena banyak orang tua-tua yang ikut Mesbah Doa ini ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga membeli. Ganti kata aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi katakan, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga sekali lagi, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Kita percaya bahwa Bapa kita, Bapa yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tetap setia dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu bagian kita adalah tetap datang di hadirat-Nya, mendekatkan diri di kaki-Nya. Biarlah kita mau selalu ada
ada di hadapan Tuhan. Kita mau selalu meninggikan namanya, karena kesetiaannya yang lebih dari lautan, lebih dari samudra. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Biar malam hari ini mau lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat-Nya. Kami tahu Tuhan lebih tinggi dari cakrawala. Tidak terbatas kasih setia-Mu bagi hidup kami. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami tahu Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Selalu ada mujizat ketika kami mau bersyukur dalam hidup ini. Atas setiap keadaan kami bersyukur, atas setiap persoalan kami bersyukur, atas setiap apapun yang menimpa kami hari-hari ini kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku
bersamamu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima sembah, terima syukur, hormat pujian dan kemuliaan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, saat kami bersyukur, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Ajar kami bersyukur, bahkan selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Jangan tinggalkan hidup kami mau terus dekat dengan Engkau Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan, hanya Engkau sumber keselamatan, hanya Engkau juru selamat kami Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Kau Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Engkau juru selamat, Engkau perlindungan, Engkau kekuatan kami. Kami mau bernyanyi bagi-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Kau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
Engkau satu-satunya juru selamat di hidup kami Tuhan. Kami mau terus nyatakan Tuhan besar setiamu bagi kami. Pegang erat tangan kami Tuhan, jangan lepaskan kami membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kami tidak bisa hidup sendiri tanpa Tuhan, karena Engkaulah yang sanggup menguduskan hidup kami, membawa kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Bapa. Tuntun langkah-langkah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai malam hari ini kami masih boleh ada sehat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan kami masih boleh ada di rumah-Mu, di pelataran-Mu, di bait kudus-Mu Tuhan. Biar kami mau terus duduk diam di hadirat-Mu Bapa, untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin, amin. Shalom buat semua yang baru bergabung di Mesbah Doa, yang pertama kali mungkin ada, yang juga baru pulang kerja, yang bergabung malam ini saya mengucapkan selamat malam dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Yesaya malam hari ini. Udah sampai di Yesaya pasal 25 ya kemarin, ayat yang ke-6 sekarang. Ya, itu adalah ada perikop kalau saudara baca di dalam Alkitab. Ya, judul perikopnya adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion, ya. Ayat 25 berkata, Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Saudara, Mazmur ini ya, ini adalah nubuatan yang luar biasa tentang segala bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bukan Yahudi dan bangsa Yahudi ya akan bersama-sama dalam perjamuan mesianis Allah yang merayakan saudara ya, bahwa satu saat nanti kejahatan akan dikalahkan dan ada sukacita di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ini berbicara tentang akhir zaman. Kemarin kita sudah tahu bersama. Ya, saya kemarin membaca ada satu komen yang nulis, oh ini doktrin yang soal akhir zaman terus ya. Mungkin ada yang baru pertama kali ikut Mesbah Doa dan tidak tahu. Ya, yang baru bergabung, ini kita bukan doktrin akhir zaman, tapi kita sedang membaca kitab Yesaya dan kebetulan sampai pada pasal yang membahas tentang akhir zaman. Ya, jadi kita ini masih mengikuti firman Tuhan. Jadi saudara, ini tentang bercerita tentang suatu saat nanti ya, sukacita bangsa-bangsa yang bukan Yahudi akan bersama-sama dengan Yahudi ya dalam sebuah perjamuan kudus dari Tuhan untuk merayakan bagaimana iblis akan dijatuhkan, kejahatan akan dikalahkan, dan di sana ada sukacita di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin agar berita keselamatannya diberitakan ke seluruh dunia. Bukan hanya bagi orang-orang Yahudi. Selama perjamuan itu Tuhan akan mengakhiri maut selama-lamanya. Ya, artinya keselamatan itu diberikan bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, diberitakan tentang keselamatan. Dan Tuhan mau saudara, bahkan kita ini yang sudah diselamatkan, Tuhan ingin kita menjadi agen-agen kerajaan Allah yang membawa berita tentang sukacita kekal yang akan kita terima kelak nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Kita semua sedang siapkan hari-hari ini menjadi mempelai yang kudus dan layak. Ya, karena itu mari kita terus menjaga hidup kita dalam kekudusannya dengan berpakaian jubah kekudusan dari Tuhan. Ya, orang-orang yang ikut serta dalam perjamuan besar ini adalah orang-orang yang hidup oleh iman di dalam kebenaran. Itulah sebabnya mereka berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan ya. Saudara, ya kita percaya bahwa satu saat nanti
Makanya di ayat yang lain firman Tuhan berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini sedang kamu alami tidak akan melampaui kemuliaan kekal yang akan kamu terima satu saat kelak nanti. Ya, firman Tuhan berkata memang sekarang kita semua sedang menderita penderitaan badani. Ya, tetapi itu tidak akan melampaui kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Satu saat nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus anak domba Allah. Di sana kita akan diangkat menjadi mempelai Kristus di akhir zaman, saudara ya. Supaya kita ini sama-sama akan melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara muka dan muka. Kita bertatapan muka dengan Tuhan. Dan Tuhan mau, saudara, supaya kita ini menjelang akhir zaman menjaga kekudusan. Iya, dan satu saat nanti kita semua akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Dan di sanalah saudara kita akan melihat orang-orang yang hidup oleh iman di dalam kekudusan. Ingat firman Tuhan berkata, ya, hidup di dalam kekudusan sebab kuduslah kamu, karena tanpa kekudusan kita tidak akan bertemu dengan Tuhan. Ya, ini adalah sebuah perjamuan di dalam kekekalan. Ayat 7 berkata di sana, dan di atas gunung ini Tuhan akan menggoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ya, ini berbicara tentang penderitaan yang akan Tuhan akhiri. Ya, penderitaan kita selama ada di dunia. Ada orang-orang berkata, Bu, kami ini sudah ikut Tuhan, sudah sungguh-sungguh, tetapi kenapa hidup kami ada dalam penderitaan? Kita hidup di dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Karena itu saudara ya, kita ini masih berjuang. Rasul Paulus berkata, selama kita ada di dunia ini kita berjuang oleh beratnya tekanan menghadapi hidup ini. Makanya Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kata Rasul Paulus, jika aku boleh memilih, aku terlebih suka untuk beralih dari tubuh ini dan menetap kepada Tuhan. Ya, dia berkata, Rasul Paulus bilang, kalau dia disuruh memilih, lebih enak itu mati. Ya, beralih dari tubuh ini dan menetap kepada Tuhan, kata Rasul Paulus. Aku didesak dari dua pihak, mana yang harus kupilih? Kalau aku hidup bagi Kristus demi pemberitaan Injil. Ya, tapi kalau aku mati itu sebuah keuntungan kalau akan aku berjumpa dengan Kristus, kata Rasul Paulus. Ya, jadi dia bilang aku didesak dari dua pihak. Kalau disuruh memilih, terlebih suka bagiku beralih dari tubuh ini menetap kepada Tuhan, kata Rasul Paulus. Tetapi dia berkata, tetapi lebih baik aku masih tinggal di dunia ini karena kamu. Ya, untuk apa? Supaya imanmu semakin diteguhkan di dalam Kristus, kata Rasul Paulus. Karena itu saudara ya, kita semua percaya bahwa satu saat penderitaan ringan yang kita alami di dunia ini akan berakhir. Dan itu semua tidak akan melampaui kemuliaan kekal yang akan kita terima di dalam kekekalan. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Saatnya nanti ketika Tuhan Yesus datang, semua Tuhan berkata, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan. Kesedihan akan dihapus dari muka kita. Air mata akan dihapus dari mata kita. Kita akan hidup dalam kekekalan ketika kita lepas dan dibebaskan dari tubuh jasmani ini. Karena itu kita gak perlu takut dengan kematian. Kenapa saudara? Karena kematian kita di dalam Tuhan ada jaminan di dalam kekekalan. Kita yang hidup sungguh-sungguh beriman tidak perlu takut lagi dengan kematian. Asalkan apa? Kita sudah mempersiapkan hidup sungguh-sungguh sehingga kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kita baru akan bisa berkata kematian adalah sebuah keuntungan. Waktu apa? Waktu kita sudah hidup bagi Kristus. Maka baru kita bisa berkata mati adalah sebuah keuntungan. Ya, di sini dikatakan satu saat nanti di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan perkabungan kita. Ya, kita akan dilepaskan dari tubuh jasmani kita. Kita masuk di dalam perjamuan anak kawin domba Allah yang penuh dalam kekudusan
kekudusan dan kemuliaan. Tidak ada sakit penyakit lagi, tidak ada air mata lagi, tidak ada penderitaan lagi. Ya, di sanalah ada satu pertemuan di udara, itu pertemuan yang manis, kata firman Tuhan. Ya, saya ingat lagu lama yang berkata ada pertemuan di udara, saudara ya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Itu adalah sebuah masa kebahagiaan besar yang kita nantikan, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Bukankah kita orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan? Saya yakin saudara juga merindukan Tuhan datang kan? Kita akan segera dijemput oleh Tuhan dan dilepaskan dari semua penderitaan kain kabung kita. Di sana dikatakan ayat yang ke-8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Tidak ada lagi maut. Tidak berkuasa lagi ketika Kristus datang. Orang-orang mati akan dibangkitkan. Yang mati di dalam Tuhan pertama kali yang akan dibangkitkan, saudara. Ya, untuk menerima satu bagian yang kekal. Yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Yang sediakan bagi kita di sorga. Yang telah disediakan oleh Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Saudara, kalau sekarang ini kita sedang menderita, kita sedang ada di dalam lembah air mata, ada air mata yang tertumpah, ada kesedihan yang tertumpah, bersabarlah. Bayarlah semua harganya, dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau tetap membayar harga. Berapapun berat yang harus aku tanggung hari-hari ini, aku mau membayar harga dengan setia hidup di dalam firman-Mu. Saya selalu menekankan kepada setiap orang yang konseling kepada saya, setialah kepada firman. Seberapapun beratnya, mari ambil komitmen dan keputusan untuk melakukan firman. Ya, tapi saya difitnah, Bu, saya diginiin, Bu. Kembali melakukan firman, duduk diam di kaki Tuhan, gak usah banyak bicara, duduk diam di kaki Tuhan. Tapi saya diginiin, Bu, saya dipukuli suami saya ini suami saya, Bu, saya mau bercerai. Jangan, duduk di kaki Tuhan, berdoa. Ya, bergumul, bawa hidup kepada Tuhan. Makanya saudara, saya selalu ulang-ulang berkata, jangan menitip doa pribadi kepada saya. Kenapa? Saudara harus berjumpa dengan Tuhan. Ya, bukan titip doa kepada saya, masalahmu akan beres. Tuhan tertarik kepada pribadimu. Datang pada Tuhan secara pribadi, duduk di kaki Tuhan. Kalaupun saudara konseling kepada saya, ya itu sebatas hanya saya memberi dukungan kepada saudara untuk tetap dalam Tuhan. Karena saya pun tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhanlah yang sanggup. Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Makanya selalu saya menekankan, datang pada Tuhan secara pribadi. Ya, saya begitu terbatas, mungkin hanya bisa berdoa buat saudara cuma sekali dua kali. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus. Tidak lagi menggantungkan iman pada pendeta, kepada siapapun. Tapi kita datang sendiri kepada Tuhan dan berjumpa dengan pribadinya. Maka saudara akan mengalami kelegaan di dalam hidupmu. Ya. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9 di sana berkata, pada waktu itu orang benar akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Ketika Yesus naik ke sorga, dia berkata, ya, malaikat berkata, Yesus ini yang engkau lihat
dengan matamu terangkat ke sorga. Satu saat dia akan datang kembali dengan cara yang sama, di mana semua mata memandang dia datang di awan-awan yang permai. Biar kita semua saudara tetap tekun menantikan Tuhan. Jaga kekudusan hidup kita. Jangan menjadi lelah. Ingat, ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti iblis itu tidak senang. Berbagai cara akan dipakai iblis untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Jangan mau tertipu saudara. Tetap saudara punya komitmen, aku mau duduk diam di kaki Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Apabila Tuhan berfirman, dia pasti akan melakukan apa yang dia firmankan itu saudara. Ya, mengetahui bahwa rencana dan aktivitas Allah berkaitan erat dengan firman-Nya, itu menimbulkan sebuah penghiburan bagi kita di dalam menanti-nantikan Tuhan, menjaga hidup dalam kekudusan. Ingat firman Tuhan berkata, Yesus datang kali yang kedua seperti pencuri. Artinya apa? Tidak ada yang tahu. Mari kita jaga hidup kita. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita lagi kepahitan. Jangan sampai Tuhan datang kita lagi ada dalam kekecewaan. Mari kita berlari dengan orang-orang yang mau berlari. Ya, kalau ada yang menyakiti kita, yang memfitnah kita, tinggalkan. Tetapi jangan anggap mereka musuh. Kita berlari terus ke depan. Melihat rencana Tuhan atas hidup kita saudara ya. Supaya apa? Supaya hidup kita ini berkenan di mata Tuhan. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan saudara. Di situ dikatakan ayat 10. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya seperti cara perenang mengembangkan untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan diterubuhkannya dan dicampakkannya ke dalam tanah dan debu. Saudara, ya. Sebagian dari ayat ini dikutip di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 untuk menggambarkan tentang kemenangan Kristus atas maut. Puncak kemenangan Allah ya, itu terlihat ketika maut ya berakhir, dikalahkan. Bagian dari ayat yang lain ini dikutip dari kitab Wahyu yang menggambarkan pemandangan penuh kemuliaan dari kehadiran Tuhan yang akan datang kembali untuk menjemput umatnya. Moab merupakan lambang dari semua orang yang menentang Tuhan, yang memberontak hingga akhir. Moab adalah musuh Israel bertahun-tahun. Digambarkan di sini Moab itu sebagai sebuah kekuatan atau manusia yang terus melawan Tuhan, yang terus melawan hukum-hukum Tuhan, yang terus tidak hidup di dalam ketaatan tetapi hidup di dalam dosa, yang tidak melakukan firman tetapi memberontak, yang tidak mengejar kekudusan tetapi hidup bergelimang dosa. Moab bicara tentang orang-orang durhaka yang akan dihukum oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelum semuanya terlambat, mari kita mau tetap berkata, Tuhan, kami mau hidup di dalam perkenanan-Mu. Sebelum hari itu tiba, mari kita mau berkata, Tuhan, bawa kami dalam perkenanan-Mu Tuhan, supaya hidup kami di dalam kekudusan senantiasa. Berikan kami kemampuan berjaga-jaga. Saudara ingat ya, waktu kita mau dekat dengan Tuhan, iblis pasti tidak senang. Dia akan kirim berbagai cara membuat kita tidak lagi setia berdoa. Saya menghimbau kepada saudara, setialah berdoa di mesbah doa. Walaupun ngantuk, saya aja saudara terkadang ya, siaran mesbah doa itu kadang saya juga ngantuk ya. Ada yang bilang, Bu, kalau siaran jangan ngantuk dong. Maklum, saya juga masih manusia biasa. Kalau ngantuk itu berarti waktunya tubuh memang capek. Tapi saya berusaha memberi yang terbaik bagi Tuhan dan saudara. Sekalipun saya capek, saya lelah, saya tetap mau berkomitmen Tuhan. Saya tidak akan pernah absen di mesbah doa supaya umat juga mendapat kekuatan. Ya, makanya saudara terus berdoa buat saya dan keluarga untuk kita terus diberi kesehatan. Saya juga berdoa
berdoa buat saudara supaya tidak ada iblis yang mengganggu saudara untuk absen dari mesbah doa. Mari kita terus setia saudara, ya. Saya percaya mesbah doa ini adalah acara yang Tuhan memang izinkan. Saya sudah banyak menerima WA, Bu, terima kasih Bu, lewat mesbah doa saya bertumbuh. Terima kasih Bu, lewat mesbah doa saya mengerti tentang kehendak Tuhan. Terima kasih Bu, saya lewat mesbah doa mengerti tentang rencana Tuhan atas hidup saya. Dan itu sesuatu yang menggembirakan hati saya. Tidak ada lain kerinduan dari pelayanan saya selain melihat saudara bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus. Ya, hanya untuk melihat saudara mengenal rencana Tuhan dengan benar. Kenapa? Kita sedang berpacu di hari-hari terakhir. Iblis berusaha menarik banyak orang untuk tidak dekat dengan Tuhan. Tapi kita yang sudah ada di mesbah doa, jangan pernah tinggalkan saudara. Kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah lewat acara mesbah doa ini kita mau setia. Doakan kami sekeluarga untuk tetap sehat, kuat, setia. Saya cuma berkata sampai akhir aku menutup mata Tuhan. Aku mau setia kepada Tuhan. Karena Engkaulah juru selamat kami. Iya saudara, mari kita terus mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau terus berkata, Tuhan kami tidak mau jauh dari Engkau. Engkaulah juru selamat dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan dan juru selamat kami yang dapat menyelamatkan kami. Kami menanti kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan, untuk menyambut pesta pernikahan anak domba Allah. Ini hidup kami memberi hidup kami dipersiapkan oleh Tuhan menjadi mempelai-mempelai yang berkenan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari ini kami terus mempersiapkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin kudus di hadapan-Mu Bapa. Lihat hati kami Bapa, kalau ada yang tidak berkenan Engkau luruskan. Kalau ada kekecewaan, ada kepahitan, ada sakit hati, ada amarah Tuhan, ada kebencian, ada tersinggung, iri hati, kedengkian, Tuhan kuduskan dalam nama Yesus. Hari ini kami berdoa Tuhan, kuduskan hati dan hidup kami Bapa. Kalau hari-hari ini juga Tuhan mungkin kami dikecewakan oleh orang lain, kami mau lepaskan pengampunan, kami mau mengampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Jagai hidup kami. Kalau hari-hari ini juga mungkin ada orang-orang yang masih terus bergumul, berjuang untuk lepas dari kepahitan Tuhan, Engkau menjadi penolong bagi setiap kami. Bahwa kami terus kudus di hadapan Tuhan, mempersiapkan hidup di dalam perkenanan-Mu Bapa. Tuhan memberkati Bapa setiap keluarga demi keluarga yang terus duduk di kaki-Mu hari-hari ini mencari wajah-Mu. Berkati suami istri menjadi suami istri yang takut akan Tuhan. Anak-anak kami tumbuh dalam takut akan Tuhan. Berkati Tuhan setiap suami istri, biar ada suami yang menjadi imam, istri yang menjadi penolong. Kami berdoa biar pertobatan terjadi dalam rumah tangga kami. Suami-suami yang belum bertobat Tuhan jamah, istri yang belum bertobat dijamah, bahkan anak-anak kami dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami percaya anak-anak kami masa
masa depan mereka dalam tangan-Mu, jodoh mereka dalam tangan Tuhan. Engkau mempertemukan dengan yang terbaik. Masa depan mereka, pekerjaan mereka, kuliah mereka, studi mereka, Tuhan yang pimpin dan sertai. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap mereka yang merindukan boleh memiliki keturunan, memiliki anak. Kami berdoa setiap kandungan yang tertutup dibukakan, roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa setiap anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang melahirkan keturunan ilahi. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan hari ini kami berdoa untuk setiap orang tua kami di usia senja mereka. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu, berikan Tuhan perlindungan, damai sejahtera, sukacita untuk mereka tetap bergembira di hari tua mereka karena Tuhan menggendong mereka. Berkati para single parent, mereka tidak sendiri, Tuhan yang menopang mereka. Tuhan kami berdoa terus untuk keluarga kami yang sedang sakit, terbaring. Tuhan sembuhkan sakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah, berikan pemulihan bahkan di atas tempat pembaringan mereka. Tuhan berbicara. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yesus sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Berkati setiap anggota keluarga kami Tuhan yang terus bergumul untuk keluar dari ikatan-ikatan dosa. Hari-hari ini orang-orang yang ada dalam pergumulan yang berat, masalah, persoalan, tekanan atau apapun, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Ada kelepasan, biar terlepas dari ikatan-ikatan dosa, perselingkuhan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian. Di dalam nama Tuhan Yesus, pornografi yang terikat dengan game online di dalam nama Yesus, yang terikat dengan amarah, kebencian di dalam nama Yesus, Engkau lepaskan Tuhan. Engkau terus juga memberkati Bapa untuk anak-anak miskin, para fakir miskin, orang-orang yang terlantar. Tuhan memberkati mereka dan Engkau Tuhan yang akan mencukupi setiap kebutuhan hidup mereka. Dari tempat ini kami terus lepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Shalom, diberkati tanahnya, diberkati Tuhan hasil bumi, diberkati semua yang ada di atas bangsa ini, penduduknya, rakyatnya. Tuhan memberkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, kesatuan di dalam Engkau. Segala kuasa-kuasa yang coba menjatuhkan mereka kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biar bangsa ini terus ada di bawah kepemimpinan orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan rakyatnya. TNI Polri Tuhan terus memberkati, damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas bangsa kami yang mereka jagai NKRI ini. Tuhan berikan kebenaran-Mu Tuhan di tubuh TNI Polri untuk terus berdiri bagi kebenaran-Mu Bapa, dan tidak ada satupun Tuhan yang memiliki niat jahat atas bangsa ini, karena Tuhan yang mengurapi mereka. Berkati tim medis, dokter, perawat, suster semuanya, bahkan untuk mereka yang sedang terus bergumul, dokter terawan untuk menemukan vaksin dari virus COVID-19. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa dari virus COVID-19 di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjagai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia, bahkan anak-anak Tuhan yang terus setia berdoa dari benua-benua. Mereka orang-orang yang Tuhan tempatkan di negara-negara mereka untuk menjadi pendoa. Berkati Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kebangkitan yang besar terjadi Tuhan di atas dunia ini, bumi ini. Tuhan ampuni segala dosa pelanggaran bumi ini Bapa. Penduduknya yang berlaku cemar kami mohon pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Terima kasih buat semua yang terjadi atas hidup kami. Kami tahu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati pernikahanmu. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidupmu, dan Engkau akan menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia berdoa, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan share. Bagikan channel ini bagi saudara, teman, atau siapapun yang membutuhkan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.